have to kill you, and that is what... Woman scathed from the Danish war. I'm a Dane for life. I have stolen a mystic... King Alfred seeks to protect his arranged marriage. I am married to Edwin, your Legacy. But his son Edward refuses and... I will never forget. I rescued her in 50. I have not forgotten what the bitch did. The city of Mercia has fled to a nunnery for safe brother Ragnar. They plan to march south. Awal pembahasan kita dibuka dengan menyorot kepada satu permasalahan seorang Uhtred terkait posisinya yang saat ini berada dalam ketidakjelasan. Jadi sebelumnya Uhtred memutuskan untuk menyusul dan mengamankan posisi Lady Ethelflaed yang secara otomatis keputusannya tersebut membuat Ragnar sangat kecewa. I will be leaving. You would do this. Saking kecewanya, di titik ini Ragnar sudah tak menganggap lagi Uhtred sebagai adiknya. Bahkan di sini Uhtred harus melawan Sigurd terlebih dahulu apabila ia ingin pergi dengan selamat. To the death. Say nothing. Agreed. Pertarungan itu pun sekaligus menjadi penentu siapa yang nantinya akan pulang dengan membawa sosok Skade. Di sini, mayoritas penduduk Durham lebih cenderung memberikan dukungannya kepada sosok Sigurd. Namun, hal itu seakan menjadi motivasi tersendiri bagi Uhtred untuk menghabisi lawan yang ia hadapi. Mengingat pertarungan tersebut diklaim oleh Ragnar sebagai pertarungan sampai mati. Fair fight! It's a shoulder! Lalu sampai pada akhirnya Sigurd dipaksa harus bertekuk lutut meskipun di sini Ragnar tak membiarkan Uhtred membunuh lawannya tersebut. It is done. Take what belongs to you. I shall see you across the battlefield, no doubt. Alfred needs his ass to be wiped. Atas hal itu, Uhtred dipersilahkan pergi dengan membawa hadiahnya Skade. Namun kali ini ia harus menerima fakta bahwa Ragnar sudah tak menganggapnya lagi sebagai seorang adik. The gates, now. Dengan kepergian Uhtred, Ragnar masih memendam kekecewaannya dan ia menyalahkan semua ini kepada seorang Ethelwood. Mengapa demikian? Karena alasan dibalik kepergian Uhtred di sini disebabkan oleh tindakan Ethelwood yang kemudian membahayakan nyawa Lady Ethelflaed. What is your worth? It was you I am the reason we are gathered here. who helped create these events. Tak main-main, di sini Ragnar melampiaskan kemarahannya itu dengan melayangkan pukulan keras kepada Ethelwood. Beruntung pada akhirnya situasi kembali kondusif setelah Knut berhasil melerai ketegangan yang sempat terjadi. You are our march. As soon as we're ready. It took me by surprise. Scene berpindah menyorot kepada seorang Haysten yang kala itu tengah memberikan laporan kepada King Alfred. Perlu diingat, di sini Haysten masih berpura-pura menjadi sekutu bagi King Alfred meskipun di balik itu ia memiliki keterlibatan dalam pasukan The Great Army. Intinya, ia meyakinkan kepada King Alfred bahwasanya Uhtred dan Ethelwood telah mantap untuk bergabung bersama The Great Army yang berencana akan menyerang kerajaan Wessex. I'd never believe he could turn wholly against his... Building an army, I assume. They are. I would suggest you march out to meet. Di balik itu, Haysten sangat berambisi untuk menemukan Lady Ethelflaed karena hingga saat ini ia masih belum bisa melupakan kematian Siegfried yang kala itu dibunuh oleh sang lady. Maka sebelum pulang dan kembali bergabung bersama The Great Army, Haysten dan kawan-kawan memusatkan pencariannya untuk menemukan sang lady. Sementara itu, orang yang sebelumnya kita bicarakan, Lady Ethelflaed, tengah duduk nyaman dalam lindungan para pasukannya beserta para biarawati. Ketika itu, para biarawati tersebut terlihat ketakutan setelah menyadari datangnya sekelompok Viking. Well, we should call to them. No. Yes, they are Danes. My heart? What then?
Ternyata kelompok Viking yang dimaksud adalah Uhtred bersama kawan-kawannya. Dengan keberadaan Uhtred, Ethelflaed tak perlu lagi mengkhawatirkan keselamatannya karena ia benar-benar merasa aman bila berada di samping Uhtred. Terkait hal itu, buih-buih cinta terhadap Uhtred mulai tumbuh dalam perasaan sang lady. Meskipun saat ini perhatian Uhtred sendiri masih terfokus untuk melepaskan kutukan yang dikirim oleh Skate. Once you have fulfilled your promise to the princess, you must return to your own lead. It does not. Those you love should be tormented till death and beyond. Di tempat lain, pasukan Great Army sedang bersiap-siap untuk memulai perjalanan dalam satu misi besar, yakni merebut kekuasaan King Alfred atas kerajaan Wessex. Di perjalanan, perhatian kita tertuju kepada seorang Ethelwood, di mana ia mulai merasa takut dan khawatir dengan perlakuan Ragnar kepada dirinya. Knut membenarkan bahwa bukan tidak mungkin nyawa seorang Ethelwood tidak akan aman apabila berada di genggaman Ragnar. Ragnar is spent. That said, I nearly opened his eyes. And he will close yours soon. Singkat cerita, mereka beristirahat di suatu tempat dan di sana Ragnar memerintahkan anak buahnya untuk memata-matai pergerakan King Alfred. Dalam hal ini, Brida harus menerima kenyataan ketika melihat sang suami tidur bersama wanita lain. It's the last time. I promise. Not I would take your cock. Sebab selama ia berhubungan dengan Ragnar, Brida tak bisa memiliki anak yang ia percayai akibat dari sebuah kutukan. If you wish to sit with me, you will respect me. Oh, I respect you. Nah, di sisi lain, Knut, saudara sepupu Ragnar, rupanya sangat berambisi untuk menjadi pemimpin pasukan Great Army. Ia bahkan sempat mengajak rekan-rekannya untuk berpaling dari sosok Ragnar, meskipun hal itu ditolak mentah-mentah oleh sosok Sigurd. I do not disagree. Karena hal itu, Knut kemudian mengalihkan perhatiannya kepada Brida yang kala itu tengah berada dalam kesendirian. And I will go now. You should go where you still have a tongue in your head. Lain dari pembahasan seorang Knut, kita berpindah ke dalam ruang lingkup istana Wessex yang baru saja kedatangan Lord Ethelham yang kita tahu sebagai calon mertua Pangeran Edward. Sepertinya keputusan King Alfred sudah bulat untuk menikahkan Edward kepada Aelflaed yang juga merupakan putri dari Lord Ethelham. You are to be betrothed. Sementara Lord Ethelham disambut oleh Beoka, King Alfred masih bergelut dengan permasalahannya sendiri terkait satu pernikahan yang sebelumnya dilakukan Edward dengan seorang wanita bernama Egwene. The light. Fred menuntut kepada sang anak untuk segera menceraikan istrinya dan juga ia akan memisahkan putra hasil pernikahan Edward dari kedua orang tuanya. Dengan catatan anak yang dimaksud akan mendapatkan perawatan dan dibimbing sebagai hamba But Tuhan. first, there is a bargain to be made to be stand. In the name of Alfred, King of worship of God. Dulu di Winchester, kita kembali berfokus kepada seorang Lady Ethelflaed yang kala itu mulai mendapatkan teror dari kelompoknya Hayston. Rupanya, Hayston telah mengetahui keberadaan sang lady dan disitulah ia mengancam seorang kepala biarawati untuk segera menyerahkan sang lady. Kemudian, biarawati itu masuk dan memberitahukan apa yang sedang terjadi. I just witnessed. They have asked for the Lady Ethelflaed. Lalu karena di sini Hayston belum mengetahui keberadaan Uhtred, sang biarawati memberanikan diri untuk berbicara kepada Hayston. Your nuns and my men. I will do it. Sayangnya sang biarawati baik hati itu harus tewas di tempat karena ia bersikeras menyembunyikan sang lady meski telah diancam berkali-kali. Not for no good reason. Nah, dengan begitu situasi mulai memanas. Hal itu memaksa Uhtred harus segera bertindak dengan membuat sebuah rencana. Namun yang menjadi masalah, mereka tak memiliki personil yang cukup untuk menghadapi kelompok Hayston yang diperkirakan memiliki jumlah lebih besar dari mereka.
And die. It's as good a plan as any. Then we'll want his price. To the door. Di saat yang bersamaan, Heston mulai mendobrak pintu sehingga Uhtred dan kawan-kawan langsung bersiaga dan mempersiapkan posisi. Kemudian kontak pertama terjadi di mana para prajurit Heston berhasil dipukul mundur atas ketidaktahuan mereka dengan keberadaan kelompok Uhtred. Meskipun menang di serangan pertama, bukan berarti posisi Uhtred di sini benar-benar aman. Malahan di titik ini mereka dalam keadaan terkepung. Heston menutup seluruh akses keluar masuk bangunan tersebut sehingga membuat Uhtred tak bisa berbuat apa-apa. Atas hal itu, jelas membuat posisi Uhtred tersudut yang artinya ia tak memiliki kemungkinan untuk bisa selamat. Maka tak ada cara lain yang paling tepat selain melakukan negosiasi. You're making me a prize. Not abandon you. You shall remain cast until your word is made true. Mendapatkan lindungan dari mini dinding perisai, Uhtred pelan-pelan keluar sambil memberikan solusi. But you have just the one life. And the bitch will still be mine. Then take it. Ia menawarkan sosok Skade sebagai ganti dari Lady Ethelflaed yang saat ini sangat diincar oleh Heston. Menilai hal ini cukup sepadan, pada akhirnya Heston menyetujui solusi yang diberikan oleh Uhtred. You shall wither. This does not mean the... Terlepas dari itu, para tokoh The Great Army, diantaranya Ragnar, Knut, dan Sigurd terlihat duduk bersama mendiskusikan langkah-langkah yang kedepannya akan mereka lakukan. Berhubung saat ini 1000 pasukan Sigurd belum bergabung, Ragnar memilih untuk menunggu karena ia ingin agar semuanya bersatu. Lagi-lagi, selama pembicaraan berlangsung, perhatian Ragnar selalu tertuju kepada wanita yang selalu menemaninya belakangan ini. Sekali lagi, Brida dengan berat hati memperbolehkan sang suami karena dengan begitu mereka bisa mempunyai keturunan. Yang menjadi persoalan justru bukan berasal dari sudut pandang Brida, melainkan seorang Ethelwood yang masih memikirkan nasibnya. Nah, Knut yang mulai agresif memanfaatkan hal itu dengan menghasut Ethelwood untuk membunuh Ragnar. I should kill him first. When he's asleep, of course, I'm not going to fight him. Tak ingin menunggu waktu lama, meski agak takut, Ethelwood percaya diri dapat melakukan aksinya itu ketika Ragnar dalam kondisi tertidur. Man. Protection, friend. Tonight. Yeah, it's good. It is. Very good. Beruntung kala itu Ragnar bersama seorang wanita terlihat sedang tidur pulas sehingga memudahkan Ethelwood dalam menjalankan aksi liciknya. Lantas Ragnar yang berada di posisi tersudut sulit untuk memberikan perlawanan dan kemudian ia mati dengan cara mengenaskan. Dengan terburu-buru, Ethelwood mengatur posisi seakan-akan memperlihatkan bahwa wanita yang berada di samping Ragnar adalah pembunuh sebenarnya. Demikian adegan tersebut sekaligus menjadi akhir dari kebersamaan kita kali ini. Thank you banget udah ngikutin cerita sampai selesai. Tapi jangan lupa beri dukungan dengan subscribe, like, share, dan komen tanggapan kalian di kolom komentar. Maaf bila ada salah kata. Terakhir saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.